Yuk dakwah. أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin, hadirin, para pemirsa sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, di mana dengan kenikmatan-kenikmatan Allah ini kita menjadikannya sebagai wasilah kita di dalam meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Karena sungguh merugi orang yang apabila Allah berikan nikmat kepadanya, ataupun bahkan kenikmatan itu berlebih untuknya, namun bukan justru mendekatkan dirinya kepada Allah, namun justru melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dirinya dari Allah. Maka sungguh ini adalah di antara tanda-tanda kecelakaan seorang hamba, kesengsaraan seorang hamba. Mengapa jamaah sekalian? Karena ketika suatu nikmat Allah tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, maka kelak orang tersebut, pemilik ataupun yang mendapatkan nikmat tersebut, dia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat dalam keadaan yang begitu berat. Karena setiap kenikmatan-kenikmatan Allah yang dititipkan kepada kita semua, sejatinya di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, kelak di yaumil akhir nanti akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengingatkan kepada kita semua bahwasannya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Langkah kaki seorang hamba pada hari akhir nanti tidak akan berpindah hingga dia dimintai pertanggungjawabannya terhadap 4 perkara. Ini semuanya, keempat perkara ini seluruhnya menjadi bagian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan ditanya tentang umurnya, dia akan ditanya tentang hartanya, dia akan ditanya tentang seluruh kenikmatan-kenikmatan yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuknya. Semoga hadirin sekalian, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah, kita berharap kepada Allah agar setiap waktu yang kita lalui, baik di kondisi normal maupun tidak, yaitu pada saat ini, seluruhnya senantiasa bisa kita pergunakan dalam hal ketaatan kepada Allah. Para pemirsa sekalian yang semoga dimuliakan Allah,
Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kita akan memulai satu kajian kita, yaitu kita akan mengkaji kitab ataupun buku yang berjudul Al-Hayatu fil Qur'anil Karim, kehidupan dalam pandangan Al-Quran, karya Allahu Yarham Dr. Ahsami Sami'un Jazuli, di mana Allah Subhanahu wa taala belum lama telah memanggil beliau, mewafatkan beliau, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, menerima setiap amalan-amalan beliau, dan mengumpulkan beliau, memasukkan beliau ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Maka hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, meskipun beliau tidak ada lagi bersama kita, namun karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau, ceramah-ceramah beliau masih bisa kita ambil manfaatnya. Ini tentunya jangan sampai ketika seorang alim, seorang ahli ilmu, seorang ulama itu telah meninggal, kemudian ini secara otomatis ini merupakan thulmatun fil Islam, yaitu ada sebagaimana celah yang ada di dalam Islam. Karena para ulama menyebutkan mautul ulama thulmatun fil Islam, kematian ulama itu adalah merupakan celah yang ada di dalam dinding Islam. Sebagaimana kita ibaratkan kalau ada dinding, kemudian ada yang bolong, yang bocor. Nah, itu adalah ibarat ketika seorang ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bermanfaat untuk kita abadikan dari ilmu-ilmu beliau, yaitu adalah dengan kita mengkaji apa yang menjadi karya ilmiah beliau, di mana beliau Dr. Ahsami Sami'un Jazuli memiliki sebuah karya yang berjudul Al-Hayatu fil Qur'anil Karim, di mana kitab ini merupakan karya disertasi beliau, S3 beliau, di mana untuk S2-nya beliau mengambil judul Al-Hijratu fil Quran, sedangkan disertasi S3-nya itu adalah mengambil judul Al-Hayatu fil Quranil Karim. Maka dalam kesempatan kali ini, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita mencoba ataupun saya mencoba untuk kita bersama mengkaji apa yang menjadi tulisan beliau. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin dan menjadi pahala yang senantiasa mengalir untuk beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika manusia itu telah meninggal, maka sudah terputuslah amalan aktif yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa lagi salat, dia tidak bisa lagi siam, dia tidak bisa lagi zakat dan lain sebagainya, kecuali terhadap 3 amalan, di mana 3 amalan ini pahalanya masih bisa didapatkan oleh pelakunya. Salah satunya adalah au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa bentuk di antara ilmu yang bermanfaat itu? Salah satunya adalah tulisan-tulisan, buah-buah karya ilmiah yang dituliskan seorang hamba, seorang muslim, di mana ilmunya itu senantiasa dikaji, dan inilah yang akan menjadi pahala yang terus mengalir. Pahala yang terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal, telah tiada. Maka hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kalau kita bertanya apa
sisi penting untuk kita mengkaji buku ini ataupun tema ini. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, beliau Dr. Ahzami Sami'un Jauzi'li menyebutkan di dalam muqaddimah buku ini bahwasannya mengingatkan kepada kita semua bahwasannya Al-Quran telah menyeru seluruh manusia, umat manusia untuk memahami tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup kita ini? Untuk apa kita hidup di atas muka bumi ini? Ya. Al-Quran memerintahkan kepada kita semua untuk memahami tujuan hidup kita. Karena tidak sedikit manusia dari sekian manusia yang pernah ataupun yang akan hidup di atas muka bumi ini, yang mereka hidup di atas muka bumi ini namun tidak mengetahui dan memahami apa tujuan hidupnya itu. Ya. Maka Al-Quran menyeru kepada manusia untuk memahami tujuan hidupnya. Ya. Di mana pemahaman terhadap tujuan hidupnya ini berlaku untuk personal maupun kolektif. Ya. Apa tujuan hidupnya secara personal? Apa tujuan hidupnya secara kolektif? Baik terhadap dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, dengan orang-orang sekitarnya. Apa tujuan hidupnya? Ya. Baik secara kesukuan maupun menyeluruh. Ya. Apa tujuan hidup kita ini bersama-sama kaum muslimin secara khusus? Apa tujuan kita hidup bersama-sama ini? Ya, dan begitu pula tujuan hidup kita di semua peranan dan masanya. Ya, di setiap peran kita, apa peran kita, posisi kita di dalam kehidupan dunia ini? Apakah kita menjadi seorang muslim? Apakah kita sedang menjadi kepala rumah tangga misalnya? Apakah kita sedang menjadi seorang pemimpin? Apakah kita sedang menjadi apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, seluruhnya terdapat tujuan hidup yang bersama-sama harus kita fahami. Di mana ketika seorang telah memahami tujuan hidupnya, maka dari tujuan hidup inilah lahir buah-buah amalan terhadap pemahamannya terhadap tujuan hidupnya itu sendiri. Maka beliau menyebutkan tujuan hidupnya lah yang kemudian terimplementasi melalui tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Sehingga ketika seorang hamba melaksanakan ibadah salat, ibadah siam, ibadah jihad, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ini pada dasarnya merupakan hasil daripada pemahamannya terhadap tujuan hidupnya. Ya. Sebagaimana sebaliknya ketika seseorang di dalam hidupnya senantiasa dia isi dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, dia bermaksiat kepada Allah, dia berbuat kejahatan dan lain sebagainya, ini pada dasarnya merupakan buah daripada ketidakfahamannya terhadap tujuan hidup. Maka barang siapa yang mampu melakukan tugas-tugasnya itu dengan baik, maka sungguh dia telah merealisasikan tujuan hidupnya di dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya, orang yang lalai terhadap tugas-tugasnya ini, maka sungguh dia telah merusak daripada kehidupan dunianya. Maka jamaah sekalian, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memahami ataupun mengkaji tentang tema kehidupan di dalam Al-Quran ini merupakan perkara yang penting setidaknya karena beberapa sebab. Yang pertama adalah sebagaimana yang beliau sampaikan di dalam muqaddimahnya, bahwasannya sungguh umat Islam pada masa kini
telah banyak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Beliau memulai sebab pertama mengapa kita harus mengkaji tema yang sangat penting ini, karena berangkat dari kegelisahan dan kecemasan beliau tentang kondisi umat Islam pada hari ini. Di mana umat Islam pada hari ini, ya, sebagaimana yang pernah saya simak juga di dalam salah satu ceramah beliau, bahwasannya ya, beliau menyampaikan jikalau sekiranya umat Islam di dunia ini yang jumlahnya itu menurut penelitian yang ada sudah mencapai angka miliaran, maka seharusnya umat Islam ya, dengan predikat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada umat Islam, yaitu umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, itu seharusnya yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini adalah kebaikan-kebaikan, karena umat Islamlah yang telah mendominasi kehidupan dunia ini, jumlah manusia pada saat ini. Namun faktanya adalah, realitasnya adalah, mengapa ya, belum didapatkan secara maksimal kebaikan-kebaikan itu nampak di dalam kehidupan umat manusia. Ini salah satu sebabnya adalah dikarenakan umat Islam belum menampakkan, belum tampil dan hadir untuk menampilkan kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan dunia ini. Maka sebagai solusi yang beliau tawarkan untuk memperbaiki kondisi umat pada saat ini, maka hendaknya umat Islam merujuk kembali untuk kembali kepada Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa taala, dalam seluruh aspek kehidupannya. Mulai dari dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadahnya, dalam masalah muamalahnya, dalam masalah-masalah yang lainnya, haruslah dikembalikan kepada Al-Quran yang menjadi sumber kebaikan bagi manusia ketika di dunia ini. Maka hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, inilah alasan pertama mengapa kita harus mempelajari, mengkaji tema tentang al-hayatu fil Quran. Adapun alasan yang kedua, beliau menyampaikan bahwasannya Al-Quran adalah pedoman hidup. Ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mempelajari Al-Quran, mereka tidak hanya sekedar mempelajari lafaz-lafaznya saja, melainkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain mereka mempelajari lafaz-lafaz Al-Quran, maka mereka juga mempelajari maknanya sekaligus mengamalkannya. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan, yang terdapat di dalam riwayat dari sahabat Anas bin Malik, bahwasannya mengisahkan bahwasannya para sahabat itu mereka ketika mereka belajar Al-Quran bersama Rasulullah, ya, lam yatajawazu 10 ayat. Mereka tidak melampaui 10 ayat setiap kali belajar. Mereka mempelajari 10 ayat, kemudian difahami maknanya dan diamalkan. Ketika mereka belum mengamalkannya, maka mereka tidak akan berpindah ayat berikutnya. Ini adalah cara para sahabat di dalam memahami isi kandungan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sehingga di dalam kehidupan para sahabat itu Al-Quran sangat tercermin di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka tidak sekedar mempelajari Al-Quran dari sisi lafadznya saja, melainkan dari sisi maknanya dan sekaligus mengamalkannya. Sehingga salah seorang ulama, Fudail bin Iyad,
beliau menyebutkan antara kondisi tujuan utama diturunkannya Al-Quran dengan kondisi manusia pada saat ini. Beliau menyebutkan, innama nuzzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Beliau menyebutkan sesungguhnya ya dasarnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Ya. Tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Namun manusia pada hari ini, zaman ini, ya, justru menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai satu-satunya amalan yang ada di dalam Al-Quran. Artinya adalah, ya, tujuan mereka di dalam interaksi mereka dengan Al-Quran itu hanya sekedar membacanya saja, tanpa mau merenungi maknanya ataupun bahkan mengamalkannya. Ya, jadi yang mereka menjadi tujuan paling tinggi itu adalah bagaimana mereka bisa membacanya dengan baik. Dalam tataran membaca Al-Quran dengan baik ini merupakan hal yang baik. Namun ketika bacaan Al-Quran dijadikan sebagai ujung ataupun garis finish interaksi seorang manusia kepada Al-Quran, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Karena tujuan Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca lafadznya saja, melainkan difahami maknanya dan diamalkan isi kandungannya. Ya. Maka beliau ditanya, qila wa kaifa al-amalu bihi. Kemudian beliau ditanya bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Maka Fudail bin Iyad berkata, liyuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa ya'tamiru bi awamirihi wa yantahu binawahihi wa yaqifu 'inda ajaibihi. Yaitu makna daripada mengamalkan Al-Quran itu adalah menghalalkan apa yang dihalalkan Allah di dalam Al-Quran dan mengharamkan apa yang Allah haramkan di dalam Al-Quran, memerintahkan apa yang menjadi perintah dalam Al-Quran dan melarang apa yang menjadi larangan di dalam Al-Quran, dan berhenti merenungkan dari setiap keajaiban-keajaiban makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini adalah makna daripada mengamalkan Al-Quran. Maka pemirsa sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ketika manusia menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, maka dia harus terlebih dahulu memahami isi kandungan Al-Quran. Ya. Maka dengan memahami isi kandungan Al-Quran, dia bisa mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian, selain itu juga, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, alasan yang ketiga mengapa kita harus memahami tema ini, yaitu bila kita membaca dan mengamati Al-Quran, maka kita akan mendapati banyak ayat yang mengulas tentang kehidupan. Ya. Kalau kita mentadabburi isi kandungan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kurang lebih 177 kata al-hayah yang terdapat di dalam Al-Quran. 177 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang kata al-hayah di dalam Al-Quran. Para ahli tafsir menyebutkan ketika suatu kata di dalam Al-Quran diulang-ulang dan bahkan jumlahnya hingga begitu banyak, ini menunjukkan li'ahammiyatihi, dikarenakan kepentingan, sisi penting yang ada pada masalah tersebut. Masalah kehidupan banyak sekali disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan beragam jenisnya, hakikatnya, nilainya, dan tujuannya, dan selainnya. Ini menunjukkan bahwasannya pembahasan seputar
al-hayatu fil Quran ini merupakan perkara yang penting yang harus bersama-sama kita fahami. Adapun yang terakhir, sebab yang terakhir, mengapa kita harus mengkaji, memahami tentang tema ini, bahwasannya beliau mendapati bahwasannya orang yang ataupun ulama yang membahas seputar kehidupan di dalam Al-Quran sejauh pengetahuan beliau, maka ini belum pernah beliau dapatkan. Maka beliau berinisiatif ya untuk menjadikan tema tentang ini di dalam satu buku yang kita semua bisa mengambil faedahnya, kemudian kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, itulah tadi pengantar mukaddimah yang beliau sampaikan. Selanjutnya kita mencoba untuk memahami terlebih dahulu makna al-hayah di dalam Al-Quran dengan perspektif bahasa. Ini sebagai mukaddimah saja terlebih dahulu. Ada beberapa pengertian al-hayah, hidup di dalam Al-Quran, yang bisa kita kaji dari sisi bahasanya. Yang pertama, bahwasannya al-hayah bermakna awal penciptaan makhluk hidup. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian itu bisa kufur kepada Allah padahal ya, sebelum ada makhluk ciptaan Allah ya, di muka bumi ini, kalian itu belum ada ya. Fa ahyakum, kemudian Allah ya menghidupkan kalian. Nah, makna menghidupkan kalian ini adalah memulai penciptaan manusia ya, manusia di dalam kehidupan dunia ini. Jadi makna al-hayah di dalam Al-Quran sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 itu bermakna awal penciptaan manusia ataupun makhluk yang ada di alam semesta ini ya. Baik, adapun yang kedua, jamaah sekalian, makna al-hayah itu bermakna orang yang beriman dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam surat Yasin ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Supaya dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Makna al-hayah yang kedua yaitu adalah berarti orang-orang beriman dan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Allah menyebut orang yang hatinya itu hidup dan mendapat petunjuk dari Allah, maka Allah sebut mereka sebagai orang yang hidup. Nah ini hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, inilah satu manfaat penting kita mengkaji tema al-hayatu fil Qur'anil Karim ya, agar kita bisa memahami hakikat kehidupan. Yang dimaksud dengan kehidupan itu apa? Apakah hanya sekedar hidup jasadnya saja ya, atau tanpa adanya ruh di dalam hatinya? Karena di dalam Al-Quran, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, Allah menyebutkan kata ruh di dalam Al-Quran itu setidaknya dalam dua makna. Makna yang pertama, makna ruh itu adalah bermakna nyawa manusia.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca ya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Ya, mereka ya orang-orang yang belum beriman kepada Allah itu mereka bertanya kepada Muhammad tentang makna ruh. Ini adalah ruh yang kaitannya dengan nyawa manusia, yang berarti nyawa manusia. Ataupun di dalam ayat yang lainnya disebutkan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika aku telah, kata Allah, telah sempurnakan penciptaan manusia, kemudian aku tiupkan ruh ke dalam jasadnya. Ini adalah ruh yang bermakna nyawa manusia. Namun selain bermakna sebagai nyawa manusia, di dalam Al-Quran nyawa manusia, melainkan dengan makna Al-Quran. Ya. Hal ini sebagaimana yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasannya Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai ruh. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, Allah menjadikan Al-Quran, menamakan Al-Quran sebagai ruh. Hal ini dikarenakan menurut para ulama, bahwasannya ketika Allah menjadikan ruh itu sebagai nyawa manusia bagi jasadnya, bagi tubuhnya, maka hati manusia, hati kita semua itu tidak akan hidup kecuali dengan Al-Quran. Ya. Hati kita tidak akan hidup kecuali dengan Al-Quran. Dari sinilah kita memahami bahwasannya orang-orang yang mereka jasadnya hidup namun hatinya jauh daripada Al-Quran, jauh daripada keimanan, maka pada dasarnya mereka itu adalah orang yang mati. Ya, orang yang mati. Makanya di dalam riwayat yang ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit." Permisalan antara orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu adalah sebagaimana kamathalil hayyi wal mayyit, sebagaimana orang yang hidup dan orang yang mati. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang berzikir kepada Allah itu adalah orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu adalah orang yang mati? Karena hidup dan mati itu timbangannya adalah bukan kehidupan jasad, melainkan kehidupan hati. Ya. Maka hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini pentingnya kita semua untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai ruh bagi hati kita. Ya. Karena kalau kita betul-betul, kalau kita ingin betul-betul hidup, baik jasad maupun rohani kita, maka hendaknya kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bagian daripada kehidupan kita. Ya, dan begitu pula para ulama menyebutkan, tentang ketika hati itu tidak diisi dengan Al-Quran, jauh daripada keimanan, kosong daripada ilmu,
maka yang terjadi adalah kejahilan. Makanya Ibnul Mubarak menyebutkan fal jahlu qablal mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qablal kuburi kuburun. Fal jahlu qablal mauti mautun li ahlihi. Kejahilan itu bagi pemiliknya, bagi orang yang jahil itu sejatinya adalah kematian bagi hatinya sebelum kematian bagi jasadnya, tubuhnya. Ya. Wa ajsamuhum qablal kuburi kuburun. Sedangkan jasadnya, tubuhnya itu akan terlebih dahulu menjadi kuburan bagi ruhnya itu, bagi hatinya itu karena telah mati sebelum jasadnya itu dimasukkan ke dalam kuburan, liang lahat kuburan ketika jasadnya itu telah mati. Ini menunjukkan bahwasannya di dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala menghadirkan, memberikan kepada kita semua dua ruh, yaitu ruh bagi jasad kita yang bermakna nyawa dan ruh bagi hati kita yang bermakna Al-Qur'an. Kemudian hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, adapun makna al-hayah yang ketiga secara bahasa yaitu bisa bermakna dengan kelangsungan hidup. Ya, kelangsungan hidup. Artinya adalah ya di dalam surat Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala melarang tentang masalah pembunuhan. Ya. Innahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menjaga nyawa manusia, maka pada sejatinya dia sedang menjaga kehidupan ini, memberikan kehidupan. Barang siapa yang membunuh jiwa manusia, maka pada dasarnya dia telah membunuh kehidupan itu, menghilangkan kehidupan itu. Ini makna kehidupan yang ketiga, itu memelihara kelangsungan hidup. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, contohnya ketika para pemimpin yang lebih memprioritaskan keberlangsungan hidup manusia dibanding perkara-perkara yang lainnya, maka sungguh mereka sedang menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup manusia. Baik, kemudian adapun makna al-hayah yang keempat, yaitu berarti kehidupan di muka bumi ini, ya. Kehidupan di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah di dalam surat Fatir ayat 9, huwallazi arsalar riyaha fatuthiru sahaban suqnahu ila baladim mayyitin fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Ini ayat ini menunjukkan bahwasannya al-hayah, ya, al-hayah itu adalah kehidupan di muka bumi ini dan perkembangannya. Adapun selanjutnya makna daripada al-hayah ini kita persingkat saja, yang penting saja kita ambil, yaitu kehidupan. Makna al-hayah yaitu adalah terkadang bermakna kehidupan di akhirat yang kekal, ya. Makna al-hayah terkadang bermakna kehidupan di akhirat yang kekal, sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Fajr ayat 24, ya.
Kita buka surat Al-Fajr ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya kira aku dahulu mengerjakan amal soleh ini untuk hidupku ini. Jadi orang yang menyesal ketika di akhirat nanti akan berkata yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sekiranya dahulu ketika aku di dunia bisa mengerjakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Aku salat dengan baik, aku puasa dengan baik, aku zakat dengan baik. Maka hal ini akan bermanfaat untuk hidupku ini. Yaitu adalah kehidupan di akhirat. Ya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini penting. Kebanyakan manusia itu memahami al-hayah, kehidupan itu hanya pada kehidupan di dunia saja. Padahal yang namanya kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, sangat singkat sekali. Makanya bagi mereka yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati syahid, maka pada dasarnya mereka itu tidak sedang mati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Ya. Jangan sekali-kali kita mengira orang yang meninggal gugur di dalam medan perang itu, mujahid yang gugur di medan perang itu, mereka mati sia-sia. Ya. Ataupun mereka mati ataupun bahkan mati sia-sia. Sebagaimana anggapan orang sekarang, yaitu mereka yang sangat benci terhadap syariat jihad. Ya, menganggap bahwasannya orang yang mati terbunuh di medan jihad itu membela kehormatan Islam dan kaum muslimin. Ketika mereka mati kemudian disebut sebagai mati yang sia-sia. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwasannya orang yang gugur di medan jihad itu mereka itu meninggal. Bal ahya'un. Pada dasarnya mereka itu adalah hidup dalam keadaan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehidupan hakiki. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini adalah beberapa pengertian al-hayah secara bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka selanjutnya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita mencoba untuk pada pembahasan selanjutnya ataupun bab pertama, maka Dr. Ahzami Sami'un Jazuli membuat satu pembahasan yang insya Allah akan kita bahas secara bertahap, yaitu pembahasan ataupun bab pertama yang beliau tuliskan itu adalah berbicara tentang hakikat hidup, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka setidaknya ada beberapa hakikat kehidupan yang harus kita ketahui, maka akan kita bahas secara bertahap. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang hakikat kehidupan dunia, dan selanjutnya akan kita bahas hakikat kehidupan akhirat. Beliau setidaknya menyebutkan beberapa hakikat kehidupan dunia. Yang pertama adalah berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Kemudian amanah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah dan pemimpin di kehidupan dunia. Ya. Kemudian yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia dalam kehidupan dunia. Yang keempat, nilai kehidupan bagi manusia. Yang kelima dan keenam, kesenangan kehidupan dunia dan ujian dan serta cobaan dalam kehidupan dunia. Inilah beberapa tema yang beliau sampaikan untuk menjelaskan apa sebenarnya hakikat kehidupan dunia itu. Ya. Maka hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita mencoba untuk membahas secara singkat saja, meskipun pembahasan tentang hakikat kehidupan dunia ini sangat beliau bahas dengan detail, maka kita mencoba untuk menjelaskannya secara ringkas dan secara global. Semoga penjelasan ringkas dan global ini bisa memahamkan kita tentang hakikat kehidupan dunia. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, hakikat kehidupan dunia yang pertama yang beliau sampaikan itu adalah tentang hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Bahwasannya kehidupan dan kematian kita semua ini, manusia secara umum, ini merupakan hukum dari Allah. Ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala buat, yang kita tidak bisa mengintervensinya. Ya, mengotak-atiknya, ya, ikut untuk merubahnya, tidak bisa. Kehidupan yang kita miliki ketetapan dari Allah, kematian yang kita miliki ketetapan dari Allah. Ada nggak manusia yang bisa meminta dihidupkan, ya, ya, dalam jangka sekian, ataupun minta dimatikan dalam waktu sekian? Ini tidak bisa. Yang menetapkan hidup dan mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Tabarak, Allah menyebutkan tabarakalladzi, ya, sebagaimana di dalam Al-Mulk, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian itu. Dalam masalah hidup dan mati, ini merupakan ketetapan dari Allah, hukum dari Allah. Kemudian apa yang ada di dalam alam semesta ini juga hukum dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah. Ya, adanya pergantian siang dan malam. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Adanya hujan, ya, ditetapkannya jatah rizki bagi manusia, seluruhnya ketetapan dan hukum dari Allah. Kalau, ya, dan begitu pula apa yang terjadi nanti di akhirat, itu seluruhnya hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim di dalam kehidupan manusia ini adalah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada duanya. Ya. Sedangkan yang dihukumi, yang menjadi objek daripada hukum ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang terkena hukum dari Allah. Kita harus tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, baik suka maupun tidak suka. Makanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Jabbar, yang artinya adalah maha, ya, yaitu maha memaksa. Artinya yang seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu mau tidak mau, ya, mau tidak mau harus kita terima. Ini makna daripada Al-Jabbar, ya. Sehingga ketika kita mau tidak mau harus menerima baik itu musibah maupun nikmat, maka ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta keringanan, kasih sayang, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah.
kalau kehidupan di akhirat yang jangkanya itu begitu panjang, itu seluruh manusia tunduk terhadap ketetapan Allah. Dan begitu pula apa yang ada berjalan di alam semesta ini tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa terhadap hukum-hukum yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan dunia ini, mulai dalam masalah keluarga kita, dalam masalah jual beli kita, dalam masalah tata negara kita seluruhnya, mengapa kita tidak mau tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala? Mengapa ada orang yang berani-beraninya menentang akan hukum Allah, berani mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasannya hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya mengatakan bahwasannya hukum negara, hukum konstitusi itu lebih baik daripada hukum Al-Quran. Ini merupakan sebuah kecongkaan dan kesombongan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya jamaah sekalian, kehidupan dunia kita ini, kehidupan dunia dan akhirat kita ini, pada dasarnya kita harus tunduk terhadap ketetapan dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menetapkan hukumnya bagi mereka yang membangkang. Karena bagi mereka yang membangkang, maka terdapat juga ketetapan dan hukum dari Allah, yaitu berupa azab yang pedih. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di dalam setiap sholat kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah lah Malik, penguasa, Yaumiddin, hari pembalasan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala berkuasa dalam kehidupan akhirat yang begitu panjang itu, maka mengapa di dalam kehidupan dunia ini kita tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala Maliki yaumina hadza, penguasa pada hari kehidupan kita di dunia ini. Makanya kita harus senantiasa mengingat-ingat bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukumnya itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Baik, kemudian adapun hakikat kehidupan yang kedua, yaitu adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dalam kehidupan dunia ini. Para ulama menyebutkan makna khalifah, makna khalifah sebagaimana yang disampaikan ataupun yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Para ulama menyebutkan makna khalifah di sini, makna khalifah di sini adalah yaitu keturunan Nabi Adam ataupun manusia. Makna khalifah di sini adalah yaitu untuk mewakili Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan hukum-hukumnya dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan
manusia itu sebagai khalifah yang menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini untuk melaksanakan hukumnya agar diterapkan di dalam kehidupan manusia dalam segala aspeknya, maka Allah Subhanahu wa taala ya, dalam masalah yang lebih rinci lagi, yaitu sebagaimana yang terjadi dalam ya perjalanan sejarah manusia, mulai yang terjadi pada nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun setelah Rasulullah. Ya. Allah menjadikan sebagian manusia yang saleh menjadi pemimpin bagi yang lainnya untuk menerapkan hukum Allah. Maka ketika Rasulullah telah berkuasa di kota Madinah, maka beliau menjadi pemimpin, khalifah, ya, wakil Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukum Allah dalam kehidupan manusia. Dan istilah khalifah ini digunakan setelah sepeninggal Rasulullah, yaitu dalam masa kepemimpinan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, begitu pula sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian begitu pula sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Dan begitu pula dilanjutkan dengan khalifah-khalifah setelahnya, penguasa-penguasa setelahnya, di mana mereka ya menjadikan gelar khalifah itu sebagai sarana untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kalau kita lihat ya dalam kehidupan kita pada hari ini, ketika ada orang yang justru alergi terhadap istilah khalifah ataupun khilafah, ini pada dasarnya mereka tidak paham terhadap Al-Quran, ya, karena tujuan ditetapkannya ya adanya khalifah itu bukan tujuan, ya. Terdapat sistem pemerintahan yang sifatnya itu adalah kekhilafahan, itu bukan tujuan, itu hanyalah sarana untuk terciptanya, terwujudnya hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan manusia. Ya, kalaupun pada saat ini misalnya ada seorang presiden, ada seorang raja yang berkuasa, di sebagian ataupun seluruh muka bumi ini, ya, kemudian menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya dia disebut sebagai khalifah, ya. Karena apa? Dia telah menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan manusia. Baik. Kemudian adapun yang ketiga, ya. Hakikat kehidupan manusia ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia dalam kehidupan dunia. Apa maknanya? Menempatkan manusia dalam kehidupan dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 10 berfirman, "Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian, yaitu manusia, di muka bumi ini, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber kehidupan, ma'ayish, sumber kehidupan. Qalilan ma tashkurun, amat sedikitlah kamu bersyukur. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di alam semesta ini mulai dari matahari yang bentuknya beribu-ribu kali lipat jauh lebih besar dari kita, ya. Kemudian mulai dari pepohonan, hewan, dan apapun yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk manusia.
Dalam arti adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk membantu terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya. Untuk membantu kebutuhan-kebutuhan manusia. Artinya adalah apa yang ada di alam semesta ini, ya, apa yang ada di alam semesta ini pada dasarnya derajatnya itu di bawah manusia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan ataupun dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, ya, ketika beliau menjelaskan makna di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagai khalifah, dan begitu pula ayat-ayat yang lainnya ini menunjukkan bahwasannya manusia itu akan senantiasa dilayani oleh apa yang ada di dalam alam semesta ini. Maka kata beliau sangat tidak logis, ya, sangat disayangkan sekali ketika manusia justru menyembah apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya sebagai pelayan. Ya. Kita tidak akan mungkin mendapati di dalam kehidupan ini ada seorang raja yang mau menyembah pelayannya, ataupun seorang tuan yang mau menyembah budaknya. Tidak ada. Nah, maka beliau menyampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu Allah tundukkan untuk manusia. Ya, Allah tundukkan untuk manusia. Dan begitu pula pepohonan Allah tundukkan untuk manusia, melayani kebutuhan manusia, mencukupi kebutuhan manusia. Ya. Namun justru ada manusia yang justru mengibadahi matahari, mengibadahi api, mengibadahi pohon, mengibadahi apapun, mengibadahi sapi misalnya, hewan yang lainnya misalnya. Ini adalah sebuah ketidakwarasan, sebuah bentuk kedunguan kalau kata orang sekarang. Dia tidak memiliki akal. Maka hakikat yang ketiga yang harus kita fahami dalam kehidupan dunia ini, bahwasanya Allah menempatkan manusia, menempatkan itu artinya adalah menjadikan manusia itu sebagai objek yang dilayani, dimuliakan. Maka jangan sampai kita merendahkan diri kita dengan menyembah apa yang menjadi pelayan kita. Hendaklah kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan, menjadikan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai pelayan kita, hendaknya kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang kita sembah. Kemudian adapun yang keempat, kelima, dan keenam, maka kita bahas dengan ringkas bahwasannya nilai kehidupan bagi manusia, nilai kehidupan bagi manusia itu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Sesungguhnya harta, anak-anak, dan perhiasan kehidupan dunia, wal baqiyatu salihat, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya ukuran nilai seseorang dalam pandangan Allah itu tidak ditentukan dari harta, jabatan, kekuasaan, ataupun materi duniawi yang dia miliki. Allah tidak menjadikan manusia itu mulia karena hartanya.
Allah tidak menjadikan manusia itu mulia karena jabatannya. Allah tidak menjadikan manusia itu karena materi duniawi yang dia miliki, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukuran kebaikan seorang hamba itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah menyebutkan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Dan begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang bertakwa. Jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nilai kehidupan bagi manusia, ya. Adapun selanjutnya terkait dengan kesenangan kehidupan dunia dan ujian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kesenangan itu di dalam kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana yang bisa kita dapati di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 196. Bisa kita buka Ali Imran 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali kita merasa heran, merasa terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Artinya jangan sampai kita terpedaya terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang yang kufur kepada Allah, baik berupa jabatan, harta dan lain sebagainya. Karena apa? Allah menyebut tentang apa yang mereka miliki itu dengan mata'un qalilun. Ya, bahwasannya kehidupan dunia yang mereka miliki itu Allah sebut sebagai mata'un. Apa makna daripada mata menurut ahli tafsir? Makna mata menurut ahli tafsir ini sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Fathul Qadir dan tafsir Ibnu Athiyah, bahwasanya makna mata itu adalah sesuatu yang disenangi oleh manusia. Itu mata. Dioptimalisasikan penggunaannya oleh manusia untuk kemudian dia hilang secara berlahan tanpa tersisa sedikit pun. Itu adalah mata jamaah sekalian. Yaitu kesenangan yang dipandang manusia, di mana manusia bisa memakainya, di mana secara berlahan hal itu akan hilang tanpa tersisa. Itu adalah dunia, itu adalah mata. Makanya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesenangan hidup yang ada di dunia ini meskipun itu menyenangkan, maka dua sifat yang Allah sebutkan yaitu adalah mata qalil. Selain mata, dia sifatnya itu mata yang bisa digunakan dan akan berangsur-angsur hilang, dan sifatnya juga qalil, sedikit, dibanding kehidupan akhirat, maka kesenangan di dunia itu sifatnya itu sangat sedikit sekali. Ini adalah kesenangan kehidupan dunia, sehingga sangat menyedihkan sekali kalau ada orang yang justru obsesi terbesar hidupnya itu adalah mencari kesenangan dunia hingga pada akhirnya dia lupa untuk mencari kesenangan akhirat. Menghabiskan seluruh potensi hidupnya untuk mengejar kebahagiaan dunia sehingga lalai untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Maka jamaah sekalian, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya yang terakhir, hakikat kehidupan yang terakhir itu adalah terkait dengan ujian dan cobaan dalam kehidupan manusia. Tentunya terkait dengan ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia ini, ya, itu bisa didapati oleh mereka yang beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah. Namun bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Dengan ujian tersebut dia bisa meningkatkan derajatnya di sisi Allah, mendapatkan pahala dari ujian tersebut, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang terdapat dalam setiap ujian dan musibah yang dimiliki oleh seorang hamba. Sedangkan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, maka ujian itu tidak akan menambah kecuali kesengsaraan dan kesengsaraan. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa manfaat ujian dan cobaan itu, yang insya Allah dalam kesempatan yang lain akan kita bahas satu persatu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali hadirin sekalian, para pemirsa, ada yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Baik, jamaah sekalian, ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, bagaimana cara agar kita bisa ikhlas menerima ketetapan hukum Allah seperti kematian? Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, bagaimana cara kita untuk menerima ketetapan Allah seperti kematian? Ini tentunya ada landasan yang harus bersama-sama kita fahami di dalam kehidupan dunia kita. Bagaimana cara kita agar ikhlas? Makna ikhlas di sini di dalam pertanyaan ini yaitu adalah ridho dan ringan untuk menerima ketetapan Allah. Bagaimana sih cara kita itu ketika menerima takdir dari Allah, seperti bentuknya kematian ataukah kehilangan sebagian harta yang kita miliki ataupun yang lainnya? Bagaimana cara kita agar hati kita itu lapang, ringan, ridho? Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu adalah dengan memahami bahwasannya apa yang kita miliki, jamaah sekalian, apa yang kita miliki itu sejatinya titipan dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mengulang-ulang ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apa yang inna lillahi, sesungguhnya apa yang kita miliki ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita milik Allah. Kematian yang nanti pasti akan kita dapati juga milik Allah. Harta yang kita miliki milik Allah. Umur yang kita miliki milik Allah. Orang yang kita cintai milik Allah. Ketika kita faham seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita ini berupa kesenangan itu yang kita cintai dan kita khawatir ketika hal itu hilang kita akan bersedih. Ketika kita memahaminya seluruhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita kehilangan sebagiannya, maka kita tidak terlalu tenggelam di dalam kesedihan kita, karena kita sudah faham bahwasannya apa yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa mengambilnya kapanpun dan dimanapun kita berada tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada kita. Karena seluruh apa yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau mau kita ibaratkan,
yaitu seperti bagian parkir, tukang parkir, ya. Dia bisa kalau kita katakan memiliki banyak mobil, namun ketika dia memahami mobil yang dia parkirkan itu bukan miliknya, maka ketika pemilik mobil itu mengambilnya kembali, maka dia tidak terlalu merasa sedih, ya. Namun apa yang kita miliki berupa jabatan, kemudian nyawa orang-orang yang kita cintai itu hilang, kemudian kita tidak memahami masalah ini, maka hal ini, kehilangan ini akan menjadi semakin berat untuk kita tanggung. Jadi satu itu saja dulu cara kita agar ikhlas, ataupun dalam hal ini yaitu ringan ataupun ridha untuk menerima ketetapan hukum Allah seperti kematian. Seperti itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustadz, saya mau nanya, itu cara mengamalkan Al-Quran itu dengan benar kayak bagaimana, Ustadz? Baik, cara mengamalkan Al-Quran yang benar bagaimana? Ini pertanyaan sangat bagus. Artinya adalah untuk mengamalkan Al-Quran, ya, untuk mengamalkan Al-Quran sesuai dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, ini harus kita pelajari. Karena tidak semua orang yang mempelajari Al-Quran mereka akan mendapatkan kebenaran. Karena apa? Pondasi yang mereka miliki ketika mempelajari Al-Quran itu adalah salah. Maka oleh karena itu, cara memahami, mengamalkan Al-Quran dengan benar, yaitu ketika kita memahami isi kandungan Al-Quran, maka hendaknya kita memahaminya dengan sesuai dengan pemahaman sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat mengajarkan kepada generasi seterusnya. Ini adalah pemahaman tentang Al-Quran yang baik. Maka jangan sampai ketika kita memahami isi kandungan Al-Quran, yang dengannya lahirlah amalan-amalan dari Al-Quran itu, kita mengambil pemahaman itu bukan melalui jalur yang telah kita sebutkan itu tadi, ya. Mengambil pemahaman Al-Quran dari orang yang liberal, ataupun mengambil makna Al-Quran dari orang yang tidak paham terhadap Al-Quran, ya. Ini justru akan menyalahkan langkah kita ketika mengamalkan Al-Quran. Jadi ringkasnya adalah cara mengamalkan Al-Quran dengan benar, yaitu adalah kita harus memahami dua, yaitu cara kita memahami Al-Quran itu, ya, kemudian manhajut talaqqi wal istidlal, yaitu sumbernya kita benar, kita sudah mengambil Al-Quran, kemudian begitu pula hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus pastikan yang terlebih dahulu sumber yang kita ambil itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hendaknya cara kita memahami Al-Quran itu juga harus benar, ya. Jadi cara, kalau kita lebih luaskan lagi bagaimana cara kita memahami Islam itu dengan benar, maka jawabannya adalah kita harus memastikan kebenaran sumber yang kita ambil, ilmu yang kita ambil, dan cara kita memahami sumber tersebut, ya. Al-Quran kita fahami sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai ketika kita mengamalkan Al-Quran, ya, kita mengamalkan berdasarkan hawa nafsu kita. Karena terkadang pemahaman seseorang itu terhadap Al-Quran sudah benar, namun karena hawa nafsunya, maka justru, ya, dia mengambil hal yang berkebalikan daripada kebenaran itu.
Jadi kalau kita ingin betul-betul mengamalkan Al-Quran dengan benar, maka jangan sampai hawa nafsu kita ikut serta di dalam mengamalkan Al-Quran. Ini yang bisa kita fahami. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, lalu bagaimana cara bersabar dengan mendapat banyak nikmat dari Allah agar tidak kufur nikmat? Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, perlu untuk kita fahami bahwasannya apapun kondisi yang kita alami, baik kelapangan hidup maupun kesulitan hidup yang kita alami, itu masing-masingnya, kedua-duanya adalah ujian dari Allah. Kita mendapatkan nikmat itu ujian dari Allah. Mendapatkan musibah itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika mendapati salah satu dari keduanya ini, harus betul-betul merasakan akan ujian tersebut, sehingga sebagaimana orang miskin itu merasakan beratnya akan kemiskinan yang dia alami, maka sebagaimana itu pula orang kaya harus merasakan beratnya tanggung jawab daripada kekayaan yang dia alami. Bisa nggak seperti itu? Orang kaya yang sampai dia betul-betul merasakan beratnya tanggung jawab yang harus dia emban terhadap kekayaan yang dia miliki. Ini adalah salah satu konsekuensi daripada kelapangan hidup dan kesulitan hidup. Maka oleh karena itu, ketika kita memahami bahwasannya nikmat itu adalah ujian dari Allah, maka kita tidak akan semena-mena untuk menyikapinya. Artinya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, merasa bahwasannya bisa kita pergunakan sesuai dengan kemauan kita. Ini tidak benar. Inilah yang akan menyebabkan seseorang itu kufur nikmat. Namun ketika seseorang itu memahami bahwasannya nikmat yang dia dapatkan itu seluruhnya pemberian dari Allah, ujian dari Allah, maka dia akan berupaya untuk amanah terhadap kenikmatan yang dia dapatkan itu. Semisal harta yang dia miliki. Ketika dia diberikan Allah nikmat berupa kelebihan harta, maka jangan sampai dia merasa bahwasannya itu bukan ujian dari Allah. Kalau bukan ujian dari Allah, maka dia akan lebih mudah untuk kufur nikmat. Namun ketika dia memahami bahwasanya itu adalah ujian dari Allah, maka dia bersabar sebagaimana bersabarnya orang yang sedang diuji musibah berupa kekurangan harta. Dan begitu pula ketika dia memahami bahwasannya setiap nikmat yang dia miliki itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, maka sangat sedikit dia akan menyelewengkan, dia tidak akan menyelewengkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Jadi itu dua cara yang bisa diperhatikan bagaimana cara kita bersabar ataupun bersyukur terhadap nikmat dari Allah agar tidak kufur nikmat. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya pertanyaan, di Al-Quran, dalam Al-Quran ada arti di mana kita tidak boleh terlalu bermurah hati. Artinya apa ya Pak Ustadz? Tidak terlalu bermurah hati. Ini perlu lebih baiknya ada disebutkan ayatnya, makna ayatnya, karena saya belum pernah
menemui makna bermurah hati ya di dalam Al-Quran. Seperti itu. Baik, mungkin barangkali masih ada di antara hadirin sekalian, pemirsa sekalian yang ingin bertanya, maka masih ada waktu untuk kita tanya jawab. Baik, pemirsa sekalian, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mungkin hanya ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa membawa manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, terutama di dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Wallahu a'lam. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد